Beberapa minggu terakhir, sejak gugatan pelecehan seksual dan pembalasan diajukan terhadap Will Smith oleh pemain biola profesional, aktor dan musisi itu cukup pendiam. Ia sering membagikan kehidupan pribadinya, tapi tetap menutup diri soal tuduhan yang dihadapinya. Saya akan memberitahu Anda, dokumen pengadilan mungkin memberi petunjuk tentang apa yang terjadi. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Oke, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika Anda berada di dunia pembuatan konten, jika Anda sering memposting di media sosial, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kami bisa mengunggah begitu banyak klip kami dengan sangat cepat? Untuk semua cerita ini, kami menggunakan sesuatu yang disebut Opus Clip. Saya membocorkan rahasianya. Ini adalah editor AI serba satu yang membuat proses memotong, membuat, dan mengunggah video ke berbagai platform menjadi sangat mudah melalui AI. Opus Clip. Opus Clip menghasilkan B-roll, mengatur ulang rekaman, dan bahkan membersihkan audio. Ini sangat mudah. Anda cukup kunjungi Opus Pro/Sidebar, daftar, unggah, dan dalam hitungan menit, Anda akan memiliki klip yang sudah diedit dengan sempurna dan siap digunakan untuk TikTok Shorts Reels. Opus Clip adalah solusi lengkap, memungkinkan produser kami memberikan pembaruan viral dari ruang sidang secara instan. Gunakan alat ini untuk berbagi ide dan mengedit profesional. Kunjungi Opus Pro/Sidebar untuk uji coba gratis seminggu dan diskon. Jadi saya ingin kembali membahas gugatan besar yang kita bicarakan beberapa minggu lalu, gugatan terhadap aktor dan rapper Will Smith, dan saya akan memberitahu Anda kabar terbaru yang bisa kami temukan dari hasil penelusuran kami sendiri. Saya akan mengundang pengacara selebriti untuk memberi pendapat tentang tindakan Will Smith saat ini, hal yang sebaiknya dilakukan atau dihindari, serta tuduhan dalam gugatan. Tapi pertama-tama, saya harus membahas apa yang telah dilakukan Smith belakangan ini. Jadi setelah kita membicarakan hal ini, setelah kita membahas saat gugatan itu pertama kali diajukan, dan sekali lagi kita akan membahasnya setelah ini. Pria 57 tahun itu digugat pemain biola profesional yang tampil di tur Smith dalam kasus pelecehan seksual dan pembalasan besar-besaran. Sebenarnya, sejak gugatan diajukan awal bulan ini, dia tidak benar-benar diam. Di Instagram, Will Smith membagikan foto dan video perjalanannya ke Mesir dan Botswana. Tampil di acara Jimmy Fallon, memberi ucapan ulang tahun pada mantan rekan Jazzy Jeff. Dia giat mempromosikan acara perjalanan National Geographic terbaru, Pole to Pole, di Disney Plus dan Hulu. Namun, tidak ditemukan apapun tentang Brian King Joseph atau gugatan di Pengadilan Negara Bagian California. Kami sempat melihat sesuatu dan memeriksa dokumen pengadilan. Tampaknya ada dokumen bukti bahwa seseorang sudah menerima gugatan itu. Sepertinya tergugat korporasi sudah menerima gugatan, nanti akan kita bahas siapa itu. Namun sejauh ini, saya belum mendapat konfirmasi pasti bahwa Will Smith secara pribadi sudah menerima gugatan. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi ini penting untuk diingat tentang prosesnya. Sebelum masuk ke pokok perkara dan bagaimana Will Smith mungkin melawannya. Saya harus cepat menjelaskan kepada Anda apa yang sedang kita bicarakan di sini. Jadi Brian King Joseph, dialah penggugatnya. Ini dia. Mantan kontestan di musim America's Got Talent ini telah mengajukan gugatan terhadap Will Smith dan juga perusahaan tergugat ini. Saya sudah menyebutkannya sebelumnya, perusahaan manajemen ini terkait dengan Smith, Treyball Studios Management. Awal tahun ini saya direkrut menjadi penampil dalam tur besar bersama sosok terkenal di industri ini. Jadi saya sangat bersemangat, tahu kan, dan bangga pada diri saya sendiri karena mendapatkan kesempatan itu. Sayangnya beberapa hal terjadi dan saya tidak bisa membahas detailnya karena sekarang sudah menjadi masalah hukum. Tapi alasan saya berbicara tentang ini adalah karena dipecat, disalahkan, dipermalukan, diancam, atau hal-hal seperti itu. Melaporkan pelecehan seksual atau ancaman keselamatan di tempat kerja saat ini dianggap tidak benar. Ngomong-ngomong, itu adalah video yang dia unggah sebelum gugatan ini dipublikasikan, dan di video itu dia tidak benar-benar membahas siapa yang dia maksud atau tuntutan hukumnya. Sebelum gugatan dipublikasikan, saya ingin bilang, dalam cerita Instagram setelah gugatan diajukan, tertulis, dukungan kalian sangat berarti. Terima kasih atas emoji tangan berdoa dan hati. Jadi, apa isi gugatannya? Joseph mengatakan pada November 2024, dia dihubungi orang-orang Smith untuk datang ke rumah aktor tersebut untuk perkenalan dan peluang rekaman. Dia pergi ke sana
Dia memainkan biola untuknya. Smith mengaku diundang Smith untuk tampil bersamanya di San Diego dan ikut tur 25 yang diangkat dari kisah nyata. Dia mengklaim tampil di pertunjukan San Diego dan tampaknya juga mengunggah videonya di Instagram. Ini saat Smith naik ke panggung, tampaknya memperkenalkan Brian Kay. Di keterangan foto tertulis, masih nggak percaya. 2 malam sold out, bareng Will Smith di Observatory North Park, San Diego. Ini terjadi pada bulan Desember 2024 pokoknya. Dia mengklaim bahwa Smith ingin dia lebih terlibat dalam pertunjukan, bahwa dia adalah anggota tim yang dihargai, bahwa dia memberinya lebih banyak waktu di atas panggung. Dia mengundangnya bermain lagu-lagu Smith. Di sini Joseph mengklaim Smith berkata, "Kamu dan aku punya hubungan spesial yang tidak aku miliki dengan orang lain." Dan rupanya Smith membuat komentar seperti itu. Ingatlah hal itu. Joseph mengklaim bahwa karena percaya sebelum tur, dia memberitahu orang-orang Smith bahwa dia akan membeli semua peralatan musik, obat-obatan, dan hal lain. Jadi dia mengeluarkan banyak uang karena keyakinannya. Tur berlanjut ke Maret 2025 saat Joseph mengaku bergabung dengan Will Smith di Las Vegas. Semua kamar hotel untuk dia dan kru dipesan oleh terdakwa, hanya kru atau staf hotel yang bisa mengakses kamarnya. Dia mengklaim yakin seseorang masuk ke kamarnya pada 20 Maret tanpa izin atau sepengetahuannya, namun keamanan hotel menyatakan tak ada tanda masuk paksa. Menurutnya, satu-satunya yang mungkin di sana adalah tim manajemen Smith. Bagaimana dia tahu ada orang di kamarnya? Keluhan menyebutkan bukti berupa catatan tulisan tangan untuk penggugat. "Brian, aku akan kembali. Tidak lebih dari jam 5.30 hanya kita berdua." Juga terdapat gambar hati batu. Barang-barang yang tersisa meliputi tisu basah, botol bir, ransel merah, botol obat human immunodeficiency virus atas nama lain, anting-anting, dan dokumen keluar rumah sakit. Penggugat khawatir seseorang tak dikenal akan kembali ke kamarnya untuk melakukan tindakan seksual tanpa sepengetahuannya. Yusuf mengklaim segera memberitahu petugas keamanan dan perwakilan Smith tentang kejadian itu, mendokumentasikan dengan foto, mengganti kamar, dan menelepon jalur polisi non-darurat. Setelah semuanya, inti keluhannya adalah dia mengaku disalahkan dan dikeluarkan dari tur oleh manajer tur Tim Miller. Tertulis kutip, ketika penggugat meminta penjelasan lebih lanjut, Tim Miller yang bertindak atas nama para tergugat mengalihkan kesalahan atas pemecatan tersebut kepada penggugat dengan mengatakan, "Saya tidak tahu, kamu yang bilang. Karena semua orang mengatakan kepada saya bahwa apa yang terjadi padamu adalah kebohongan. Tidak ada yang terjadi dan kamu mengarang semuanya, jadi katakan padaku, kenapa kamu berbohong dan mengarang cerita ini sekarang?" Joseph menyatakan terkejut atas tuduhan itu dan telah menyerahkan bukti serta kronologi kejadian. Namun, kutip terdakwa tidak pernah berusaha untuk memverifikasi apakah kekhawatiran tentang keselamatan itu benar atau tidak. Satu panggilan ke keamanan hotel saja sudah cukup. Sebaliknya, terdakwa memang berniat memecat penggugat karena dia melaporkan upaya pelecehan seksual tersebut. Miller menyampaikan langsung dan lewat email bahwa tur bergerak ke arah berbeda menjadi salah satu alasan pemecatan penggugat. Setelah laporan dan pemecatan penggugat, terdakwa mempekerjakan pemain biola lain untuk posisi yang sama di tur itu. Perekrutan ini membuktikan alasan pemecatan terdakwa tidak benar. Dari sini, penggugat mengajukan gugatan berdasarkan informasi dan keyakinan. Tindakan terdakwa melebihi sekadar gagal lindungi karyawan atau perselisihan klaim. Fakta jelas menunjukkan Willard Carroll Smith kedua sengaja membujuk dan menyiapkan Joseph untuk eksploitasi seksual lebih lanjut. Peristiwa, pernyataan Smith kepada penggugat, dan situasi saat penyusupan di hotel menunjukkan pola perilaku predator, bukan kejadian terpisah. Tindakan terdakwa membuat penggugat mengalami tekanan emosional berat, kerugian ekonomi, dan kerusakan reputasi. Penggugat juga dirugikan akibat stres karena kehilangan pekerjaannya, kesehatannya memburuk, yang menyebabkan kerusakan fisiologis yang parah.
Penggugat mengalami post-traumatic stress disorder dan gangguan mental akibat pemecatan, lalu menggugat dengan beberapa tuntutan. Di sini, pembalasan di bawah hukum dan Kode Ketenagakerjaan California, pemecatan karena pembalasan, serta pelanggaran kebijakan publik. Intinya, Anda dipecat karena melaporkan pelecehan seksual atau keselamatan kerja yang sebenarnya dilindungi. Ada juga tuntutan pelanggaran Undang-Undang Bain. Anda berhak menuntut jika merasa hak Anda menurut konstitusi atau hukum California dilanggar. Para terdakwa diduga mengancam, mengintimidasi, atau memaksa penggugat dengan memecatnya dan menyatakan secara salah hanya mengambil arah berbeda lalu menggantikannya. Ada klaim pelanggaran Undang-Undang Ralph yang melindungi orang dari kekerasan atau ancaman terkait jenis kelamin atau orientasi seksual. Klaimnya, dugaan penyusupan ke kamar merupakan kekerasan, ancaman, atau intimidasi seksual. Mengutip situasi, sifat barang yang ditinggalkan, catatan untuk penggugat, dan pernyataan Smith kepada penggugat seperti kamu dan aku punya hubungan sangat spesial. Dukung kesimpulan bahwa penggugat percaya motivasi utama masuk ilegal dan perilaku terkait adalah jenis kelamin dan atau orientasi seksual penggugat. Ada gugatan pelecehan seksual yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perumahan Adil California yang melindungi karyawan dari pelecehan atau diskriminasi. Selanjutnya dijelaskan bahwa kode pemerintah membuatnya ilegal bagi pemberi kerja atau siapapun karena alasan jenis kelamin untuk melecehkan seorang karyawan. Pemberi kerja juga bisa bertanggung jawab atas tindakan non-karyawan yang melecehkan karyawan. Dan di sini, Joseph mengklaim bahwa dia dipekerjakan oleh para terdakwa, bahwa dia bekerja dari California untuk mempersiapkan tur. Jadi itulah mengapa pelanggaran hukum California berada di yurisdiksi California. Seseorang membobol kamarnya saat tur untuk terdakwa atau urusan pekerjaan. Dan bahwa sebuah catatan ditinggalkan dengan maksud untuk melakukan tindakan seksual. Sebuah catatan yang ditinggalkan di kamar hotelnya, kamar yang ditugaskan dan diatur oleh para atasannya, yaitu para terdakwa. Setelah Yusuf melapor, mereka tidak bertindak dan Yusuf malah dipecat. Sepanjang pengaduan, Yusuf membahas kerugian dan kerusakan yang dialaminya, dan saya juga sudah membahasnya. Sebelum mengundang Imran Ansari, pengacara selebriti, kami sudah duduk bersama pengacara Brian Joseph, Yonatan Delshad, di episode Sidebar sebelumnya. Inilah sebagian penjelasannya saat saya memintanya mengaitkan hal ini. Kembali ke Will Smith. Ya, saya tidak ingin mendahului karena kami belum menemukan fakta dan belum tahu apa yang akan terungkap. Namun ini tetap hanya tuduhan. Sejauh ini menurut saya tuduhan utama dalam gugatan kami adalah bahwa ini semacam pembalasan karena melaporkan pelecehan seksual. Itulah inti argumen di sini. Sekali lagi, apa yang tertulis di catatan itu, yang diduga ditulis di catatan itu. Semua yang akan saya katakan adalah dugaan, karena semuanya Tentu saja, berdasarkan pengaduan informasi keyakinan. Pada saat ini kamu benar sekali omong-omong, itu pertanyaan yang krusial. Dalam hal ini untuk mengaitkannya kembali, maksudnya, bisakah kita mengaitkannya kembali kepada kita? Tapi saya pikir ada opsi kedua juga. Itu hanya soal pelecehan seksualnya. Untuk pelaporannya jelas sampai ke Will Smith. Maksud saya, laporan disampaikan ke manajer tur, orang kepercayaannya. apakah itu Tim Miller? Omong-omong, apakah itu Tim Miller? Oke. Benar. Ya. Dan jadi kamu tahu, saya kira kamu tidak bertanya soal pembalasan atas pelaporan, tapi soal apakah dia tahu itu ada di sana. Lalu pertanyaannya, mengapa dia membalas pelaporan itu? Itulah pertanyaan penting di sini. Saya ingin membahas Will Smith sebentar, mohon koreksi jika saya salah. Namun, ada satu komentar dalam pengaduan yang merupakan klaim besar tentang pelecehan seksual. Apakah klien Anda menuduh Will Smith pernah melakukan atau menawarkan pelecehan seksual dalam bentuk apapun? Menurut saya itu bukan klaim yang kami ajukan dalam pengaduan ini. Benar. Tapi komentar yang diduga diucapkan Will Smith kepadanya dicantumkan di sana karena suatu alasan. Bukan. Itu komentar yang diduga dia ucapkan, dan saya yakin ada referensi saya pada komentar lain yang belum diidentifikasi yang membuatnya percaya barang yang tertinggal di kamar hotelnya terkait dengan klaim pelecehan seksual ini. Saya belum bisa memastikan dan tidak mau mendahului, harus dilihat lagi.
Itu fakta yang akan terungkap dalam penemuan, dan Anda meminta saya berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi. Ya, dan sekali lagi, sebagai pengacara, tugas kami adalah membela klien kami, mencari tahu fakta-faktanya. Dan pada titik ini, satu-satunya sisi cerita yang saya tahu adalah dari apa yang dikatakan klien saya kepada saya. Tentu, Kami ingin menemukan fakta, masuk ke detail kasus, mencari tahu apa yang terjadi, dan siapa saja yang terlibat. Ada cara yang bisa kami lakukan untuk mengetahuinya sekarang. saya juga akan memberitahu Anda bahwa pengacara Smith, Alan B. Grotsky, mengatakan pada saat gugatan ini diajukan, kutipan, kami membantah tegas tuduhan Tuan Joseph yang salah, tak berdasar, dan ceroboh terhadap klien saya. Kami akan menempuh semua jalur hukum untuk menanggapi klaim ini dan memastikan kebenaran terungkap. Saya ingin memperkenalkan pengacara selebriti terkenal, Imran Ansari, yang pernah mewakili Los Angeles, READ, 50 Cent, Harvey Weinstein, dan Russell Simmons. Terima kasih sudah hadir Imran, senang bertemu lagi. Terima kasih undangannya, Jesse. Izinkan saya mulai dengan apa yang telah dilakukan Will Smith sejak gugatan diajukan, seperti yang sudah saya sebutkan. Dia aktif di media sosial, mempromosikan acara baru, bepergian, dan mengunggah foto keluarga. Dia sangat diam soal kasus ini, saya tidak terkejut karena dia tidak menyinggungnya sama sekali. Tapi untuk orang yang menghadapi gugatan besar terbuka seperti ini, bagaimana pendapatmu tentang dia yang tetap tampil di depan umum dan hidup seperti biasa? Ya, Jesse dengar kalau dia adalah klien saya dan dia meminta saran tentang kamu tahu bagaimana saya harus bereaksi terhadap ini. Dari sisi public relations dan publik, saya mungkin akan bilang dengar apa kamu mau diam saja. Lanjutkan saja aktivitasmu, benar-benar tunjukkan citra publik bahwa ini tidak mengganggumu karena kamu tidak punya apa-apa untuk ditakuti kan? Ini tuduhan yang akan kita lawan di pengadilan dan kita akan membela diri, bahkan mungkin bisa menggugurkan kasus sebelum tahap pembuktian lewat mosi penolakan. Itulah beberapa saran yang saya berikan kepada Will Smith yang mungkin juga sudah didapatkannya dari pengacaranya. Dia tetap beraktivitas seperti biasa saat dia sibuk dengan urusan karir lain. Menurutmu, apakah itu juga karena tuduhan yang dihadapinya? Jika orang melihat berita utama lalu berkata, astaga, apa yang dilakukan Will Smith? Tapi ketika kamu membacanya dan aku membicarakannya dengan pengacara yang mewakili penggugat dalam kasus ini, itu tidak seperti harusnya Will Smith dituduh melakukan pelecehan seksual, mengganggu penggugat, serta skema quid pro quo seperti yang terlihat dalam sejarah baru-baru ini. Aku akan bicara terus terang. Aku pernah tanya ke pengacaranya soal itu. Aku minta bukti hubungan langsung dengan Will Smith, tapi menurutku kurang jelas. Aku paham maksudnya dari sisi hukum. Tapi menurutku, bagi pengamat biasa, mereka mungkin tidak bisa melihat hubungan itu secara langsung. Dan aku bertanya-tanya apakah memang begitu. Mungkin kamu melihatnya, mungkin aku melihatnya dengan cara yang salah. Tapi aku juga bertanya-tanya apakah itu yang membuat Will Smith tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Benar, Jesse. Saat bersiap datang bersamamu, aku menonton ulang wawancaramu dengan pengacara itu. Aku suka kamu pakai istilah jaringan penghubung lagi, karena aku menikmatinya saat wawancaramu dengannya. Memang ada koneksi. Jadi mereka memasukkan Will Smith dalam pengaduan ini. Itu akan memberikan efek kejut seperti itu. Ini akan menjadi, kamu tahu, sesuatu yang bisa mereka sebarkan dalam hal publisitas seputar pengaduan itu. Namun di pengadilan, bisakah kamu benar-benar membuktikan kesalahan Will Smith? Dan yang penting, Jesse, hubungan penghubung itu, apakah kamu bisa menghubungkan Will Smith dan dugaan tindakannya? Dan di sini agak lemah dalam gugatan itu dengan kerugian apapun yang sebenarnya dialami oleh penggugat ini karena tuduhannya kan. Jadi menurut saya mereka tidak akan sampai ke sana. Ini pendapat saya, Jesse. Saya membaca gugatan itu. Saya melihat tuduhan terhadap Will Smith sebagai individu, komentar yang katanya dia buat tentang memiliki koneksi. Tapi saya tidak tahu dan saya juga tidak yakin lagi. Menurut saya itu bukan tanggung jawab saya. Ya dalam wawancara Anda dengan ya. Langkah pencegahannya ini dipimpin Will Smith, semua bekerja untuknya dalam tur ini. Dia diduga membuat komentar ambigu dan mereka menyebut itu hanya salah satu dari banyak komentar. Joseph dipecat dan yakin alasannya hanya karena dia melapor, bukan hal lain. Kejadian dugaan pelecehan seksual ini kemungkinan juga penyerangan seksual karena mereka merekrut pemain biola lain dan bahwa Will Smith pasti sudah tahu tentang ini, bahwa Will Smith ada di balik semua ini. Mereka mengaitkannya dengan komentar-komentar aneh yang mungkin dia buat. Begitulah cara mereka menghubungkannya. Ya, dengar menurut saya itu tidak akan lolos di pengadilan.
Masih awal, kita lihat saja nanti. Namun jika Anda menggugat dan menuduh tanggung jawab individu seperti pada Will Smith, mereka hanya punya satu komentar yang sebenarnya mungkin tidak berbahaya. Tidak ada unsur seksual, hanya seperti kamu ikut tur ini main musik dan aku merasa terhubung denganmu. Mungkin dia juga pernah bilang begitu ke musisi lain. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab terhadap Will Smith? Jika menggunakan dan menuduh komentar lain tanpa mencantumkannya dalam gugatan, itu jadi pertanyaan. Koneksinya, kan? Seperti untuk tanggung jawab individu di sini, saya rasa mereka tidak akan bisa membuktikan itu. Dan ketika saya mendengarkan wawancara dengan pengacaranya, dia berbicara tentang berdasarkan informasi dan keyakinan. Dan ketika semua hal ini mungkin akan diperkuat selama proses penemuan fakta. Tapi Anda harus melewati tahap awal untuk sampai ke sana. Dan saya memperkirakan kita akan melihat adanya permohonan untuk menolak gugatan dari pihak terdakwa terhadap keluhan ini, terutama terhadap tuduhan dan membawa Will Smith sebagai individu. Itu poin bagus, saya ingin memperjelas. Anda tidak perlu memasukkan semuanya di gugatan awal, tapi gugatan harus memenuhi batas tertentu agar proses hukum lanjut, benar? Itu adalah sesuatu yang sepertinya saya coba tanyakan kepadanya, dan dia seperti Anda tahu, kita akan mempelajari lebih banyak tentang ini selama proses penemuan bukti. Apakah Anda merasa gugatan ini masih sederhana terhadap salah satu terdakwa pada tahap ini? Jesse, menurut saya memang begitu. Karena Anda tahu, dan semua dasar gugatan itu ada di bawah Undang-Undang Pembalasan California. Dan ada tuduhan di sana, kan? Dan tentu saja, dalam gugatan perdata, Anda hanya perlu membuat tuduhan yang cukup agar bisa masuk ke pengadilan. Tapi ada beberapa aspek dari klaim seperti ini yang menurut saya pada gugatan khusus ini, terutama terhadap Will Smith secara pribadi, individu ini, penggugat, mungkin akan kesulitan agar klaim tersebut bisa bertahan. Berdasarkan apa yang kita lihat dalam gugatan ini saja. Tentu saja setelah itu Anda masuk ke tahap penemuan fakta. Jika saya di pihak pembela, saya akan pertimbangkan mengajukan penolakan berdasarkan kecukupan gugatan dan apakah benar ada tuduhan. Kerugian tersebut langsung terkait dengan Will Smith secara pribadi, berbeda dengan korporasi. Dia bisa menuduh pemecatan karena pembalasan, tapi saya yakin mereka akan punya pembelaan. Kita belum tahu sudut pandang pembelaan sekarang, baik terkait pemecatan maupun pembalasan. Saya yakin mereka akan bilang ada alasan lain, memberhentikan individu ini, dan itu bukan alasan palsu. Jika dia bisa membuktikannya, dia masuk ke kamarnya dan menemukan catatan berisi semua itu. Dia tidak melakukannya, juga tak ada orang yang dikenalnya di sana. Jika dia bisa membuktikan itu, jika dia punya catatannya, jika dia punya rekaman kamera pengawas, jika dia punya laporan yang kamu tahu ke keamanan hotel dan polisi. Jika dia bisa membuktikan aspek itu, seberapa besar dampaknya? Kalau dia bisa membuktikan itu, dan ingat, kamu tidak boleh berspekulasi di sini, kan? Kamu benar-benar harus punya bukti konkret dan kemudian menghubungkannya kembali ke semacam teori tanggung jawab. Jesse pada para terdakwa, jika dia bisa membuktikan, saya masih punya pertanyaan itu, kan? Saya tidak bermaksud menekan penggugat, hanya menganalisis dari yang saya lihat di gugatan. Saya masih berpikir akan sulit untuk membebankan tanggung jawab apapun kepada para terdakwa. Karena apa yang diduga terjadi di kamar hotel dengan catatan itu dan barang-barang yang ditinggalkan di sana, serta komentar-komentar yang disarankan dalam catatan tersebut. Apakah para terdakwa tahu atau seharusnya tahu ini akan terjadi? Apakah mereka wajib menjaga kamar hotel itu dan ada kaitannya? Jika seseorang masuk kamar hotel dan melakukan itu, apakah ada hubungannya dengan para terdakwa dalam kasus ini? Mungkin mereka akan bisa membuktikan itu dan mengajukan bukti, tapi dari pengaduan saya masih merasa seperti ada titik-titik yang belum terhubung. Ada garis yang seharusnya ada, tapi belum ada. Apakah pemecatan karena melaporkan hal ini melanggar hukum? Apakah secara hukum diperbolehkan? Mereka mungkin saja beralasan seperti itu. Ya, kami memilih orang lain. Menurutnya, mereka merekrut pemain biola lain, itu yang dia andalkan. Saya penasaran, jika dia bisa membuktikan saya dipecat, karena waktunya sangat pas, tepat setelah saya melaporkan hal ini. Hubungkan dua hal itu dan diskusikan dengan saya. Tentu jika dia bisa membuktikan bahwa memang ada pemecatan sebagai balasan, bahwa dia maju dengan tuduhan-tuduhan ini, bahwa dia mengatakan dia merasa tidak aman, bahwa dia merasa ada semacam pelecehan seksual yang terjadi di sini, dan keluhan itu menjadi dasar pemecatannya,
Jika dia bisa menghubungkan semua itu dan menelusurinya kembali ke para terdakwa, maka tentu saja dia mungkin punya kasus pembalasan, bukan? Saat Anda melihat keluhan ini dan mewawancarai pengacaranya, dia menyarankan ini bukan klaim pelecehan seksual langsung pada Will Smith, benar? Itu penting dicatat, bukan? Inti dari kasus ini sebenarnya adalah pemecatan sebagai bentuk pembalasan. Itu pokok permasalahannya. Jika dia bisa membuktikan ada pembalasan karena membicarakan hal ini, dia mungkin punya kasus terhadap para terdakwa. Saya yakin ada sisi lain cerita ini. Kita mungkin akan menunggu mosi-mosi diajukan, baik sebagai tanggapan atas gugatan ini atau selama proses penemuan bukti jika melewati tahap pengajuan. Saya ingin kembali ke poin yang saya sebutkan di awal. Kami telah melihat dokumen pengadilan dan tampaknya ada bukti pengajuan pemberitahuan terkait perusahaan manajemen tersebut. Sebagai tergugat, kami tidak dapat melihatnya terkait Will Smith. Apakah itu berarti dia belum menerima gugatan? Dan apakah itu hal yang tidak biasa? Jadi Jesse, dari yang kamu bilang saya bisa membayangkan. Kita juga punya komentar kan. Kita punya pernyataan dari pengacaranya bahwa pengacaranya menerima gugatan tersebut atas nama Will Smith. Jadi tidak ada masalah dengan petugas pengadilan karena mereka tidak bisa ke rumah Will Smith. Entah karena ada gerbang atau dia tidak di sana. David Ray pengadilan diam-diam menunggu Will Smith di acara publik untuk menyerahkan gugatan dan dokumen. Tentu saja ini sangat dramatis. Biasanya, jika kamu punya klien figur publik atau selebriti, suatu saat mereka bisa menyerahkan ini ke klienmu. Dengan gugatan ini, kamu akan menghubungi pihak lain dan menyatakan akan menerima dokumen untuk klienmu. Kita tak perlu menyerahkan dokumen secara terbuka, membuat masalah, atau menyergap dia di karpet merah. Dengan gugatan itu, saya akan menerima dokumen, dan kita bisa diskusikan waktu respons yang wajar. Saya kira itu yang terjadi di sini. Mereka sudah serahkan dokumen ke entitas perusahaan. Tapi Will Smith, pengacaranya, kemungkinan besar, saya berspekulasi di sini, tapi kemungkinan besar menghubungi pengacara penggugat. Saya akan menerima penyerahan dokumen, saatnya untuk merespons. Jika lolos dari mosi penolakan, proses akan terus berjalan. Jika Will Smith memilih berdamai atas tuduhan ini, apakah publik akan menganggapnya sebagai pengakuan bersalah? Itu memang rumit sekali, Jesse. Kamu tahu, ketika ada kasus seperti ini dengan seseorang yang merupakan figur publik, selebritas, seseorang yang selalu menjadi sorotan. Ketika kamu menyelesaikan sebuah kasus, jika itu adalah keputusan untuk berdamai, terkadang publik akan melihatnya sebagai semacam pengakuan tanggung jawab. Banyak yang tak paham beda perkara perdata dan pidana mengira, oh dia pasti bersalah karena menyelesaikan kasusnya. Tapi Jesse, itu tak selalu benar kan? Kamu tahu? Terkadang ada keputusan bisnis yang diambil di pihak terdakwa. Apakah saya mau menghabiskan biaya, waktu, dan tenaga mengadili kasus ini melawan orang ini? Atau cukup berkata, saya hanya ingin klaim ini, saya menolak klaimnya, saya pikir klaim itu omong kosong. Dan saya hanya ingin melanjutkan hidup dan bisnis saya. Benar kan? Dalam situasi seperti itu, seringkali pengacara berdiskusi secara tertutup dan mencapai penyelesaian, bahkan kadang tanpa pertukaran uang, hanya mengeluarkan pernyataan. Tapi kamu tidak bisa selalu berasumsi bahwa orang yang menyelesaikan kasus itu otomatis bersalah atau mengakui kesalahan. Seringkali, terutama dengan selebriti dan tokoh masyarakat, mereka memilih menghindari sorotan hukum dan penyelidikan bukan hanya atas klaim orang ini, tapi juga aspek lain kehidupan mereka. Dan mereka lebih memilih untuk menyelesaikan kasusnya dan melanjutkan hidup. Himron, maaf, mari kita lihat kemana arahnya. Senang sekali bisa melanjutkan percakapan ini jika kasusnya berkembang, tapi saya benar-benar menghargai waktu yang kamu luangkan. Jangan jadi orang asing, kamu sangat sibuk, kamu sudah jarang muncul di sidebar sekarang. Saya tidak suka, itu tidak baik, kamu sudah lupa sama kami, Himron. Beritahu saya selalu ada untukmu, bro. Itu saja dari kami, terima kasih telah bergabung. Jangan lupa subscribe di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform lain tempat kamu mendengarkan podcast. Kamu juga bisa mengikuti kami, omong-omong, di Peacock, milik National Broadcasting Company. Kami punya episode sidebar di sana. Kalau kamu mau mengikuti saya di Instagram, kamu bisa mengikuti acara News Nation saya, Jesse Weber Live. Sampai jumpa di lain waktu semuanya.